wartawan-wartawan yang profesional. Artinya memang wartawan itu hadir untuk memberikan informasi atau kabar atau berita, bukan untuk memeras. Kira-kira seperti itu. Kalau memeras itu sudah oknum, bukan wartawan. Kira-kira seperti itu. Makanya inilah perlunya ada uji kompetensi wartawan, supaya wartawan itu benar-benar berkualitas. Saya rasa itu agar bisa dipahami. Oke. Jumpa kembali Sumek Minggu dan Sumatera hari ini dalam rubrik kabar dari desa melalui kanal TC Channel. Kabar desa mengangkat tema warga air sugian dan sasaran pemerasan. Masalah pemerasan sebenarnya tidak hanya terjadi di air sugian, bisa saja di daerah lain. Mengapa air sugian? Hal itu karena wilayahnya seperti katak dalam tempurung, jauh dari pengawasan perkotaan, jauh dari informasi lainnya. Sumek Minggu adalah satu-satunya koran yang pernah hadir mengisi lembaran air sugian dan cukup lama beredar di air sugian. Meski Sumek Minggu kini berganti online dan visual YouTube sesuai eranya, warga tetap merasa familiar dan sebagai sahabat berdiskusi. Warga air sugian dan sasaran pemerasan sebenarnya ini bukan rahasia umum lagi. Hampir setiap lembaga atau institusi di desa selaku pemerintahan desa ada saja mendapatkan tekanan teror yang intinya meras. Terutama yang jadi sasaran empuk adalah lembaga pendidikan, kepala sekolah, dan pemerintahan desa. Dua lembaga ini dianggap sasaran empuk sehingga mudah ditakut-takuti mengenai masalah hukum. Sudah miskin diperas pula, sehingga sawah berikut tanamannya pun bisa habis terjual. Dan yang cukup mengagetkan seperti sering beredar di kalangan pengajar, guru atau kepala sekolah, biasanya oknum mengatasnamakan wartawan dan lembaga masyarakat lainnya. Saya pribadi selaku wartawan senior harian Sumek yang juga sebagai perintis berdirinya Sumek Minggu dan Sumatera hari ini, agak kaget juga. Setiap ada tindak pemerasan selalu sampai di kalangan pengajar dan menjadi sebuah diskusi. Saya harus bilang apa kepada mereka, para kepala sekolah? Pasti saya akan bilang, kuasai dan pahami tugas jurnalistik. Pasti Anda akan cerdas. Sejumlah oknum selalu minta ditransfer sejumlah uang. Mulai uang pulsa sampai uang bantuan. Mulai 100.000 sampai 1 juta. Berbagai cara dilakukan agar kepala sekolah segera mentransfer dengan cara menakut-nakuti akan dikasuskan. Tidak main-main, kasusnya akan dinaikkan ke kejaksaan. Beberapa berita kasus dikirimkan kemudian disampaikan ke kejaksaan. Ada embel-embel gambar suasana kantor kejaksaan pula. Melihat seperti ini, para kepala sekolah bingung. Kasus apa yang dinaikkan? Sejumlah kepala sekolah akhirnya saling berdiskusi sesama kepala sekolah dan mereka rata-rata sama. Mendapatkan WA dan telepon yang sama. Karena merasa risih, sejumlah kepala sekolah menghapus nomor HP yang menelpon. Sebagian kepala sekolah menanggapi karena ketakutannya berurusan dengan hukum. Laporan sudah dinaikkan ke kejaksaan, begitu katanya. Jika mau nyabut laporan, harus ada biaya pencabutan, dan seterusnya. Meski sering mendapat sasaran empuk pemerasan, para kepsek ini belum ada yang bereaksi melaporkan balik dan lain-lain. Masih sebatas mempelajari dan bahkan ada yang diam-diam karena tidak berani berbuat banyak, sehingga merahasiakan apa yang telah terjadi. Sumek Minggu dan Sumatera hari ini yang sudah lama di air sugian menegaskan tidak ada pemimpin surat kabar yang rela nama medianya menjadi media tukang peras. Tidak ada wartawan yang meras.
Jika narasumber harus membayar, itu harus ada surat penawaran iklan, advertorial, atau berita iklan yang jelas. Tentu narasumber wajib bayar karena berkaitan dengan manajemen sirkulasi dan pemasaran serta iklan. Demikian gambaran simpel mengenai tugas PES dan manajemen PES. Sumatera hari ini, kabar dari desa. Terima kasih. Kadang benturan fisik yang terjadi itu misalnya ada penganiayaan, karena memang mungkin secara sebab akibatnya kan ada hal yang memang tidak tepat ya, kemudian kurang berkenan antara narasumber dengan yang mengaku wartawan tadi. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan kaitan dengan ini? Saya pikir di daerah-daerah kan puncaknya kan ada bupati ya, ada kepala daerah, dan ada OPD kepala dinas, misalnya sekolah kan di dinas pendidikan. Kita bisa mengedukasi dulu kawan-kawan narasumber ini berkaitan dengan memberikan pengetahuan berkaitan dengan apa itu posisi wartawan dan tugas PES itu sebenarnya. Jangan sampai juga mereka ketakutan itu menjadi generalisasi ke teman-teman wartawan yang memang betul profesional ya, memang betul bekerja untuk menyampaikan informasi sesuai dengan fakta dan untuk kemajuan sesuai dengan tujuan dari PES itu sendiri, seperti itu. Jadi saya pikir yang bisa dilakukan sekarang ini benar kita bagaimana mengedukasi misalnya kepala sekolah ya, atau mengedukasi dari kepala desa untuk paham ya apa yang menjadi itu indikator dari seorang wartawan yang betul-betul profesional. Saya pikir untuk di daerah melalui camat atau melalui kepala desa bisa untuk kita edukasi lah ya, literasi lah terkait dengan peran PES dan media. Jangan sampai mereka inputnya satu negatif. Yang kedua, mereka tidak berani lagi untuk ada semacam ketakutan itu ketika didatangkan wartawan, karena ketika misalnya wartawan itu berbuat tidak profesional itu bisa dilaporkan sebenarnya. Uji kompetensi yang selama ini dilakukan oleh PWI baik pusat maupun di daerah gunanya adalah untuk melahirkan wartawan-wartawan yang profesional. Artinya memang wartawan itu hadir untuk memberikan informasi atau kabar atau berita, kira-kira seperti itu. Makanya inilah perlunya ada uji kompetensi wartawan supaya wartawan itu benar-benar berkualitas. Saya rasa itu agar bisa dipahami. Oke. TJ Channel oke.